Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, betapa indahnya hidup kami yang telah Kau sucikan dengan darah-Mu yang kudus, darah Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga dengan Roh Kudus kami semakin mampu mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, dari bacaan Injil yang kita dengar, kita akan belajar ilmu sejati. Dan di dalam sabda Tuhan, Injil yang kita dengarkan tadi, disebutkan atau dikatakan bahwa Tuhan Yesus disebut tidak waras oleh orang-orang yang heran karena orang-orang banyak datang kepada Yesus dan murid-muridnya. Bahkan untuk makan saja tidak sempat karena banyak orang datang. Dan keluarganya akan mengambil Tuhan Yesus karena mengira bahwa Tuhan Yesus tidak seperti orang biasa, lalu dianggap tidak normal atau tidak waras karena melakukan hal yang besar yang tidak dilakukan oleh orang-orang biasa. Saudara-saudariku, pemikiran seperti itu wajar kita miliki karena kita adalah manusia biasa, dan ketika ada orang yang berbeda dengan kita, lalu kita menganggap mereka tidak waras dan tidak normal, lalu mengasingkan mereka dan tidak menjadikan orang-orang yang berbeda ini satu dengan kita. Dan itu banyak sekali contohnya ketika lalu kita saling mengejek satu sama lain, entah karena latar belakang apapun, karena perbedaan apapun. Bahkan yang terjadi di bangsa kita, negara kita, yang jelas-jelas adalah satu bangsa, satu tanah air. Seringkali karena perbedaan entah status sosial, entah agama, entah suku, budaya, lalu saling menganggap tidak waras satu sama lain. Semoga kita semua diingatkan dengan bacaan Injil yang menjadi dasar belajar ilmu sejati kita, bahwa memang kita semua diciptakan berbeda, tetapi untuk menganggap perbedaan itu sebagai biang atau menjadi masalah sumber dari ketidakwarasan, itu bukanlah suatu yang bijaksana, suatu tindakan yang bijaksana dan pemikiran yang bijaksana, karena belum tentu yang merasa waras itu adalah waras, sementara belum tentu juga yang tidak waras itu memang tidak waras, karena antara waras dan tidak waras itu perbedaannya sungguh tidak bisa dikatakan dengan tegas. Kriterianya hanyalah berbeda gitu aja. Maka jangan sampai kita terlalu kejam untuk mengatakan orang lain yang berbeda itu tidak waras. Sebenarnya kita juga berbeda dengan yang lain, sehingga juga pantas sebenarnya disebut tidak waras. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, memang lalu yang terjadi seringkali bahwa ada hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang berbeda dari manusia pada umumnya. Misalnya kalau kita mengasihi, kita mengampuni, kita jujur berbuat baik, seringkali dianggap berbeda karena dunia tidak seperti itu, lalu kita dianggap tidak waras lagi. Atau kalau ada orang yang mau benar-benar tulus membantu orang lain, justru malah dianggap sok suci, dianggap mencari muka dan sebagainya. Dan itulah yang disebut ketidakwarasan. Maka pertanyaannya, saudara-saudari, para sahabat Yesus, sudah siapkah
Saudara-saudari, para sahabat Yesus ini disebut juga sebagai orang yang tidak waras ketika mau mengambil langkah untuk melawan arus dari kebiasaan dunia yang tidak benar tetapi menjadi arus utama. Kita berani berbeda, bukan hanya sekedar berbeda tetapi seperti Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Tuhan, sehingga dia sampai dikatakan atau dianggap tidak waras. Resiko memang, dan sungguh perjuangan yang tidak mudah, tapi itu membawa berkah. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan. Terlebih di dalam situasi pandemi ini, marilah kita berani untuk seperti Tuhan Yesus yang karena kecintaannya kepada manusia, karena totalitasnya kepada keselamatan manusia, jiwa-jiwa, bahkan ia sampai rela untuk memberikan nyawanya dan dianggap tidak waras, dianggap menghujat Allah ataupun segala macam halnya hingga menerima hukuman mati. Tetapi sebenarnya yang dibawa adalah agar manusia selamat. Kita semua dikuatkan dengan hal itu. Mungkin kita agak berbeda dengan menaati protokol kesehatan, dengan selalu menjaga kesehatan, dengan selalu peduli kepada orang yang mungkin sekarang ini menjadi langka karena orang memikirkan dirinya sendiri. Tidak usah khawatir, tidak perlu takut kalau kita memang dianggap tidak waras, karena itu semua bolehlah terjadi asal manusia sesama kita terselamatkan. Artinya kita berbahagia justru ketika dianggap tidak waras, namun dengan ketidakwarasan kita itu saudara kita diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Yesus meskipun kadang dianggap tidak waras, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.